Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umareta Rizky Sabrina dengan NIM 0565055332 dari Program Studi Sistem Informasi UPJC Bogor. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas 3 struktur data oleh Bapak Tutor Ibu Tudodi Lesmana. Nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search (DFS) dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai A9. Lalu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Pertama-tama saya akan membuat grafnya terlebih dahulu, berisikan node dan nilai dari node tersebut. Dengan target value-nya adalah 25. DFS dimulai dari A0. Dan urutan pencariannya akan dimulai dari A0. Setelah dikunjungi dan diketahui bahwa A0 bernilai 15 atau bukan target, maka DFS akan masuk ke tetangga pertamanya, yaitu A1. Setelah diketahui A1 juga bukan targetnya, maka akan masuk ke tetangga pertama A1 yaitu A3. Selanjutnya ke tetangga pertama A3 yaitu A7, dan karena A7 tidak mempunyai anak lain, maka DFS akan kembali atau backtracking ke A3 lalu ke A1. Setelah kembali ke A1, akan dilanjutkan ke tetangga berikutnya, yaitu A4. Dan setelah diketahui A4 bernilai 11, atau bukan targetnya, maka akan masuk ke A8. A8 bernilai 25 yang merupakan targetnya, yang artinya targetnya telah ditemukan dan artinya pencarian DFS berhenti. Pada programnya sendiri, pertama-tama saya akan mendeklarasikan package, lalu saya mengimport kelas linked list dari library Java karena struktur data ini akan digunakan untuk menyimpan daftar ketetanggaan dan adjacency list pada graph. Setelahnya saya membuat kelas soal 1 yang berisi seluruh logika pemrograman soal 1. Di dalamnya terdapat 2 variabel utama, yaitu adjacency list untuk menyimpan hubungan antar node pada graf, dan visited yang digunakan untuk menandai apakah suatu node sudah pernah dikunjungi saat proses DFS atau belum. Lalu di sini saya mendeklarasikan array yang saya beri nama node labels. Isinya ada node A0 sampai A9. Setelahnya saya memberikan value atau nilai pada node-node yang sudah saya deklarasikan pada array sebelumnya. Ada 15 sampai 40. Nantinya nilai-nilai ini akan dicari menggunakan algoritma DFS atau Depth First Search. Setelahnya saya membuat konstruktor. Konstruktor ini dijalankan ketika objek graf dibuat. Ada parameter nodes yang menunjukkan jumlah node yang memiliki graf. Program ini menginisialisasi array adjacency list dan array visited sesuai jumlah node tersebut. Kemudian akan dilakukan perulangan untuk membuat linked list kosong pada setiap indeks adjacency list. Setelahnya saya menggunakan metode addEdge yang digunakan untuk menghubungkan 2 node pada graf. Karena graf yang digunakan adalah graf tidak berarah, maka hubungan disimpan ke kedua arah. Misalnya jika node A terhubung ke A1, maka A1 juga terhubung ke A0. Lalu di sini saya mendeklarasikan metode DFS-nya sendiri. Public boolean DFS dalam kurung integer current, integer target value. Metode ini merupakan implementasi algoritma DFS atau Depth First Search. Metode ini menerima 2 parameter, yaitu node yang sedang dikunjungi dan nilai target yang ingin dicari. DFS bekerja dengan menelusuri satu cabang graf yang sedalam mungkin sebelum pindah ke cabang lainnya. Lalu di sini saya mendeklarasikan line kode visited dalam kurung current sama dengan true. Baris ini digunakan untuk menandai bahwa node saat ini sudah dikunjungi. Tujuannya agar program tidak mengunjungi node yang sama berulang kali dan terhindar dari loop yang tidak berujung. Lalu di sini saya menulis metode system.out.println yang nantinya akan menampilkan node yang ingin dikunjungi.
Jadi setiap kali DFS mengunjungi sebuah node, program akan menampilkan nama node beserta nilainya sehingga proses penelusuran dapat diamati ketika programnya dijalankan. Lalu di sini saya menulis if dalam kurung node values dalam kurung current sama dengan target value. Pada bagian ini, program membandingkan nilai node yang sedang dikunjungi dengan nilai target yang dicari. Jika sama, maka pencarian akan dihentikan dan informasi node tersebut akan ditampilkan. Lalu di sini saya membuat blok kode yang tujuannya untuk menampilkan hasil jika target ditemukan. System.out.println dalam kurung target ditemukan. System.out.println node sama dengan tambah node labels current. System.out.println tanda kutip nilai sama dengan tambah node values current dan return true. Jadi jika target ditemukan, program akan menampilkan node tempat nilai tersebut berada, lalu mengembalikan nilai true sebagai tanda bahwa pencarian telah berhasil. Lalu di sini saya membuat blok kode yang tujuannya untuk menelusuri tetangga node. Pada bagian ini merupakan inti dari DFS. Program ini akan memeriksa seluruh tetangga dari node saat ini. Jika tetangga tersebut belum pernah dikunjungi, maka DFS akan dipanggil kembali secara rekursif untuk melanjutkan pencarian ke node tersebut. Lalu saya di sini menulis return false, artinya jika seluruh node yang dapat dijangkau sudah diperiksa namun target tidak ditemukan, maka metode akan mengembalikan nilai false. Lalu sini saya mendeklarasikan metode main yang merupakan titik awal eksekusi program. Semua proses pembuatan graf dan pemanggilan DFS akan dimulai setelah saya mendeklarasikan metode ini. Lalu sini saya membuat objek graf yang memiliki 10 node, yaitu node A0 sampai A9 dengan line soal 1 graf sama dengan new soal 1 dalam kurung 10. Lalu di sini saya membuat struktur grafnya. Bagian ini digunakan untuk membangun struktur graf dengan menghubungkan node-node sesuai dengan desain yang telah saya tentukan atau saya buat sebelumnya. Lalu di sini saya mendeklarasikan node awal dan node target. Start nodenya di 0 dan target value-nya ada 25. Lalu di sini saya mendeklarasikan metode untuk menjalankan DFS-nya. Boolean found sama dengan graph.dfs dalam kurung start node, target value. Lalu di sini saya membuat blok kode yang akan menampilkan hasil jika tidak ditemukan. If dalam kurung tanda seru found, system.out.println dalam kurung tanda kutip nilai tambah target value tambah tidak ditemukan. Jadi setelah DFS-nya selesai dan program tidak menemukan target value-nya, maka program akan menampilkan pesan bahwa nilai tersebut tidak ditemukan. Dan tersebut adalah program yang saya buat untuk soal nomor 1. Dan program ini mengimplementasikan algoritma deep first search pada graf yang direpresentasikan menggunakan adjacency list. Tujuannya adalah mencari sebuah nilai tertentu yang tersimpan pada node-node graf, dan DFS bekerja secara rekursif dengan menelusuri suatu cabang graf hingga kedalaman maksimum sebelum berpindah ke cabang lainnya. Dan berikut adalah programnya setelah dijalankan. Nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search (BFS) dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai A9. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Algoritma breadth first search (BFS) bekerja dengan cara menelusuri graf secara melebar atau level per level menggunakan struktur data queue. Artinya, semua node pada suatu tingkat akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Perbedaannya dengan DFS adalah DFS menelusuri graf dengan cara mendalami satu cabang terlebih dahulu sampai ke titik paling dalam, baru kemudian melakukan backtracking untuk mencoba cabang lain. Dan DFS menggunakan stack atau rekursi. Sementara BFS menggunakan queue atau antrean FIFO. Untuk grafnya sendiri, pada soal nomor 2, saya menggunakan graf yang sama dengan soal nomor 1 dengan tujuan mencari nilai N yang sama juga, yaitu 25. Dengan menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out, programnya akan berjalan seperti berikut. Queue awal yaitu adalah A0 saja, dan setelah diambil dan dicek dan diketahui bahwa A0 tidak memiliki nilai target,
maka tetangga A0 akan dimasukkan ke Q, yaitu A1 dan A2. Selanjutnya, A1 akan dicek nilainya apakah sesuai dengan target atau belum, dan jika tidak memiliki nilai target, maka tetangga A1 akan dimasukkan ke dalam Q, yaitu A3 dan 4, dan Q-nya akan berisi A2, A3, dan A4. Hal tersebut akan terus berlangsung, di mana angka yang paling depan atau yang paling pertama masuk akan dicek nilainya sesuai dengan target atau tidak, dan jika tidak, maka akan dimasukkan tetangga node selanjutnya. Dan program akan berhenti ketika node memiliki nilai target. Pada programnya sendiri, karena saya menggunakan graf yang sama, maka deklarasi array, label, dan nilai nodenya akan sama juga. Lalu saya di sini mendeklarasikan konstruktornya yang digunakan untuk menginisialisasi struktur graf saat objek dibuat. Parameter nodes menunjukkan jumlah node pada graf. Di dalamnya ada adjacency list yang dibuat untuk menyimpan hubungan antar node. Dan array visited yang digunakan untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Kemudian dilakukan perulangan untuk menginisialisasi setiap indeks adjacency list menjadi list kosong. Di sini saya mendeklarasikan metode addH. Metode ini digunakan untuk membentuk hubungan antara node pada graf, karena graf bersifat tidak berarah, sama seperti soal nomor 1. Maka setiap hubungan disimpan dua arah, yaitu dari source ke destination, dan dari destination kembali ke source. Lalu di sini saya menginisialisasi BFS-nya, yaitu Q dan start node-nya. Pada bagian ini, BFS dimulai dengan membuat struktur Q atau antrian untuk menyimpan node yang akan diproses. Node awal ini ditandai sebagai sudah dikunjungi, kemudian dimasukkan ke dalam Q sebagai titik awal pencarian, yaitu A0. Lalu di sini saya mendeklarasikan perulangan BFS while dalam kurung Q.isEmpty. Loop ini akan terus berjalan selama masih ada node di dalam Q. Artinya, selama masih ada node yang harus diperiksa, proses BFS akan terus berlanjut. Lalu di sini saya mendeklarasikan integer current sama dengan Q.poll. Artinya baris ini akan mengambil node yang paling depan dari Q untuk diproses. Di dalam BFS, node diproses berdasarkan urutan masuk FIFO, first in first out. Lalu di sini saya membuat blok kode yang tujuannya untuk menampilkan node yang dikunjungi. System.out.println mengunjungi tambah node label, nilai tambah node value. Lalu di sini saya mendeklarasikan line yang tujuannya untuk mengecek target, if dalam kurung .value dalam kurung current sama dengan target value. Pada bagian ini akan dilakukan pengecekan apakah nilai node yang diproses sama dengan nilai target yang dicari atau tidak. Lalu di sini saya membuat blok kode yang tujuannya untuk menampilkan hasil jika ditemukan. Lalu di sini saya mengetik for dalam kurung integral neighbor titik 2 adjacency list current if visited neighbor sama dengan true q.add. Bagian ini merupakan inti dari BFS. Bagian ini merupakan inti dari program BFS. Yang artinya semua tetangga dari node yang sedang diproses akan diperiksa. Jika tetangga tersebut belum pernah dikunjungi, maka akan ditandai sebagai visited dan dimasukkan ke dalam queue untuk diproses pada tahap berikutnya. Dan di sini saya mengetik return false, yang artinya jika seluruh node sudah diproses dan queue sudah kosong namun target belum ditemukan, maka program akan mengembalikan nilai false sebagai tanda bahwa pencarian gagal. Lalu di sini saya mulai mendeklarasikan metode main. Program yang akan membuat objek graph dengan 10 node untuk digunakan dalam proses BFS. Boolean found sama dengan graph BFS start node target value. Pemanggilan ini untuk menjalankan algoritma BFS mulai dari node awal untuk mencari nilai target yang telah ditentukan. If dalam kurung found system.out.println nilai tidak ditemukan. Artinya jika proses BFS telah selesai namun nilai tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan bahwa nilai tersebut tidak ada di dalam graf. Algoritma berikut tersebut adalah program yang saya buat untuk soal nomor 2, dan berikut adalah hasil programnya jika setelah dijalankan.